Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Hafiz Abdillah. Saya berasal dari program studi manajemen dakwah semester 3. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang materi makalah saya yang berjudul strategi pemasaran, ya. Perencanaan strategi pemasaran. Jadi nanti ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, ya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita menuju kepada poin yang pertama. Jadi poin pertama di materi saya ini membahas tentang definisi perencanaan strategi. Sebenarnya apa sih itu pengertian dari perencanaan strategi? Nah, pengertian dari perencanaan strategi adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, yang memberikan rumusan, ya, sebenarnya akan kemana ini perusahaan, sebenarnya akan diarahkan kemana ini perusahaan, ya. Dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu, ya. Selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan dan keadaan lingkungan. Atau dalam pengertian lain, perencanaan strategi merupakan sebuah aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta stakeholder atau serta karyawan yang terlibat di dalamnya yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Nah, itulah tadi seputar pengertian definisi perencanaan strategi, ya. Sebenarnya pengertian dari perencanaan strategi ini adalah aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan sebenarnya perusahaan ini dan stakeholder yang terlibat di dalamnya itu supaya kemudian mencapai tujuan bisnis yang sama, intinya bekerja sama, ya. Terus kita menuju kepada poin yang kedua. Poin yang kedua di makalah saya membahas tentang proses perencanaan strategi, ya. Jadi ada beberapa proses, ya, perencanaan strategi. Yang pertama itu memilih misi dan tujuan utama perusahaan, ya. Dan yang kedua itu ada mengidentifikasi, ya, menganalisis lingkungan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Dan yang kedua itu ada memilih strategi yang tepat, ya, dan konsisten agar perusahaan ini bisa bisa maju ke depannya. Nah, seperti itu. Itu tadi ada 3 proses, ya, dari proses perencanaan strategi. Dan yang poin ketiga ini membahas tentang pernyataan misi yang baik. Jadi pernyataan misi yang baik ini merangkum tujuan dan sasaran utama perusahaan melalui mengkomunikasikan tujuan dan arah bisnis kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, baik luar maupun dalam. Misalnya kita mengarahkan karyawan tentang apa yang dapat mereka kontribusikan kepada perusahaan. Dengan memiliki arah yang jelas, karyawan seharusnya lebih termotivasi dan bersemangat untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena misi yang jelas dan bijaksana memberikan karyawan rasa tujuan dan arahan serta kepemilikan untuk mencapai kesuksesan sebuah perusahaan tersebut, ya. Itu pernyataan misi yang jelas memandu setiap orang di dalam perusahaan untuk menuju arah dan tujuan yang sama, ya. Intinya ini di sini menjelaskan tentang bagaimana kemudian kita memberikan arahan kepada karyawan supaya karyawan ini bisa lebih memiliki rasa tujuan dan arahan, sehingga kemudian karyawan ini bisa lebih berkontribusi, ya, untuk memajukan perusahaan. Nah, kurang lebih seperti itu.
Dan kita menuju kepada poin yang terakhir di makalah saya. Poin yang terakhir di makalah saya ini membahas tentang pendekatan dalam bisnis, orientasi pasar versus orientasi produk ya. Jadi kita mulai dulu, sebenarnya apa sih pengertian dari orientasi pasar ini? Jadi kita mulai dari orientasi produk ya. Jadi orientasi produk itu adalah strategi bisnis yang berfokus pada penciptaan dan peningkatan produk. Sedangkan orientasi pasar itu adalah strategi bisnis yang berfokus pada pemahaman dan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Intinya apalagi namanya orientasi pasar ini adalah orientasi jenis bisnis di mana perusahaan lebih mengutamakan kepuasan pelanggan, ya. Jadi budaya bisnis yang berfokus pada kepuasan orang banyak, kepuasan masyarakat, itu kurang lebih. Dan apalagi namanya orientasi pasar juga berfokus pada penciptaan produk yang memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Sedangkan orientasi produk itu berwawasan ke dalam, sedangkan orientasi pasar berwawasan ke luar dan berfokus pada lingkungan eksternal atau lingkungan luar atau masyarakat. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari beberapa poin yang saya jelaskan tentang makalah saya yang berjudul apalagi namanya perencanaan strategi pemasaran ya. Mungkin pada kesempatan video kali ini itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Mungkin masih banyak sekali penjelasan saya yang apalagi namanya kurang bisa dimengerti, tetapi saya mencoba untuk menjelaskan ya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.